Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya mau mengajukan kalian. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Ada 2 anak ya? Kenapa? Kemana tadi ya? Ada yang tahu? Tidak ada ya? Oke, baik ya. Ada beberapa temannya yang tidak menggunakan seragam batik. 2 orang, satu menggunakan pakaian olahraga, satunya menggunakan pakaian pramuka. Artinya kalian tidak terlalu disiplin di dalam menerapkan tata tertib sekolah, ya. Lain kali jangan diulangi lagi. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa saya minta kepada siswa yang paling pertama datang tadi untuk memimpin temannya berdoa. Silakan yang paling pertama datang. Oke, baik anak-anak. Masih ingat apa materi kita yang kemarin? Ada yang tahu? Materi kita yang minggu kemarin apa? Mengenai Wali Songo. Ya, jadi hari ini adalah pertemuan kita yang kedua mengenai kisah Wali Songo. Jadi ini adalah kedua, yakni keteladanan Wali Songo. Oke, baik anak-anak. Ini adalah pembelajaran yang ke-10, yakni kisah keteladanan Wali Songo. Ada yang tahu siapa sih itu Wali Songo? Wali Allah ya. Wali Allah. Wali Songo ini ada berapa jumlahnya? 9. Bagus. Ada 9 orang ulama yang tergabung ya, sehingga disebut kemudian adalah Wali Songo. Oke. Kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni 1. Meyakini kisah keteladanan Wali Songo. 2. Memahami keteladanan kisah Wali Songo. 3. Memahami sikap dan perilaku rendah hati yang dapat diteladani dari kisah keteladanan Wali Songo. Yang terakhir, mempraktekkan kisah keteladanan Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah pertemuan kita ini, kalian bisa meneladani sikap daripada keteladanan Wali Songo dalam kehidupan kalian sehari-hari. Di sini Bapak nanti akan menjelaskan bagaimanakah sikap masing-masing wali yang ada di materi kita ini. Oke, baik, kita lanjut. Ini adalah gambar siapa tadi? Wali Songo yang jumlahnya ada 9 orang. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa strategi dakwah Wali Songo. Ada yang menggunakan wayang. Ada pula ini adalah peninggalan Wali Songo berupa masjid. Ini kalau tidak salah ini adalah Masjid Demak ya. Kemudian ada juga wali yang menggunakan alat kesenian sebagai sarana untuk berdakwah kepada masyarakat. Nah, di sini ada salah satu wali yang menciptakan sebuah falsafah yang terkenal dengan falsafah Mohlimo, yang artinya mau main, mau minum, mau maling,
Paham ya? Kita lanjut. Nah, ini juga adalah beberapa sarana dakwah yang digunakan oleh Wali Songo dalam berdakwah mengenai ya, ini ada satu yang sudah saya rangkum. Yang pertama, ilir-ilir, Kidung Wahyu Kolebo, Kidung Ati Tanise Bumi, Putri Putih, Urip Sedajo, Sederek Kulo Sedoyo, Puri Putih-Putih, Peja Husnul Khotimah, Mampir Ngombe, Sengku-Sengku Bato. Oke. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Sebelum kalian menjawab pertanyaan ini, saya kasih kalian waktu beberapa menit untuk membaca buku-buku kalian berkaitan dengan kisah Wali Songo. Silakan. Saya kasih waktu 15 menit. Ambil bukunya. Nah, di situ juga ada buku, silakan diambil. Buku pelajaran pegangan siswa. Oke, anak-anak sudah ya, sudah selesai ya, sudah selesai membacanya. Sekarang kalian bentuk kelompoknya masing-masing. Yang putra boleh gabung dengan putra, yang putri gabung dengan putri. Silakan bentuk kelompok. Oke, perhatikan anak-anak. Di sini kan ada 9 wali dari 5 kelompok. Ya, jadi masing-masing kelompok itu merangkum atau membuat contoh-contoh perilaku terpuji para wali. Yang kelompok 1 mengenai perilaku terpuji wali yang pertama itu berurut 2 wali, yang ini juga 2 wali, yang ini 2 wali, dan yang ini 2 wali. Ya. Jadi ada 1 orang wali itu 2 kelompok itu yang mendiskusikan. Silakan. Oke, anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah siap? Siap. Oke. Jadi diskusinya yang telah kalian selesaikan barusan ini, kalian masing-masing dari kelompok kalian itu maju satu persatu untuk mempresentasikan. Oke ya? Oke, kelompok yang mana dulu maju ini? Kelompok 1 apa kelompok 2? Oke, saya persilakan kepada kelompok 1 dulu untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dengan judul keteladanan para wali, yakni Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Nama wali Sunan Gresik dan Sunan Ampel. 1. Sunan Gresik, sikap dan perilaku terpuji Sunan Gresik. A. Semangatnya untuk mendakwahkan agama Islam. B. Cara-cara bercocok tanam. 2. Sunan Ampel, contoh-contoh keteladanan Wali Songo. A. Mengajarkan falsafah mau-lima atau limaan. 1. Main berjudi. 2. Ngomben mabuk-mabukan. 3. Maling mencuri. 4. Madat menghisap candu atau ganja. 5. Madan berzina. Demikian hasil diskusi kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Kami persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 maju. Berdakwah dengan cara bijak. 2. Menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Sunan Derajat, keteladanannya adalah kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat. 2. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Baik. Oke, terima kasih kepada kelompok
tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3 maju. Kelompok 3 silakan maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan kiai Jawa, dan ia memiliki peran yang besar dalam pemerintah Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai Panglima Perang, penasihat Sultan Karaji, dan hakim peradilan negara. Sunan Giri berdakwah melalui kesenian. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke anak-anak, silakan dibacakan kesimpulannya ya. Silakan saya persilakan kepada kelompok 4 maju untuk membacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari kisah keteladanan Wali Songo. Wali Songo di dalam berdakwah mengajar keterampilan hidup, mengerjakan, mengenai perilaku terpuji dalam Moh mengerjakan tentang kerjasama baik dengan sesama umat Muslim. Oke, silakan duduk. Coba semuanya anak-anak, sebelum kita menutup kegiatan kita pada pembelajaran hari ini, silakan semuanya susun kembali mejanya seperti sedia kala. Silakan. Oke, baik anak-anak ya, materi kita untuk kisah keteladanan Wali Songo sudah selesai. Nanti kita lanjut lagi mengenai praktek. Kalian menceritakan ulang kisah keteladanan Wali Songo. Masing-masing nanti saya kasih tugas untuk kalian semuanya maju satu persatu mempresentasikan kisah keteladanan Wali Songo di depan kelas ya, untuk pertemuan kita berikutnya nanti ya. Untuk materi kita hari ini Bapak cukupkan sampai di sini, dan ada tugas buat kalian kerjakan nanti di rumah ya. Nah, nanti saya bagikan begitu selesai. Jadi sebelum kita tutup, pastikan ruangan kelas ini dalam keadaan bersih dulu. Yang ada sampah-sampah itu dipunguti, semuanya dipungut. Sampah-sampah yang kalian sudah sembarangan membuangnya dipungut, taruh di tempat sampah. Silakan duduk semuanya. Silakan duduk. Oke ya, nanti Pak Guru kasih tugasnya masing-masing dikerjakan di rumah. Dan untuk materi kita pada hari ini, Pak Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.